Jatim News bagi-bagi giveaway. Temukan thumbnail dengan tanda khusus giveaway ready. Simak terus dan tonton videonya, serta dapatkan kode dalam video seperti beliau ya, sahabat bahagia, dan kebetulan kita nanti akan bahas 0544. Alhamdulillah sehat 21 bahagia. Jangan lupa follow sosial media Instagram Jatim News untuk mendapatkan pengumuman pemenang giveaway. Kayak gimana saya memimpin diri saya sendiri, kemudian berkolaborasi dengan rekan-rekan yang lain dulu tuh pas waktu magang bener-bener awal-awal minggu pertama sungkan banget, mau kayak nggak enakan gitu kan. You punya tips nggak ketika bisa lolos LPDP? Oke, yang pasti nggak ada tips akselerasi ya mas, maksudnya nggak ada tips instan, cuma ada Indomie kali Indomie. Halo guys, welcome back to my podcast Kopi Susu, komentar pintar suka-suka Cak Ruf. Pada sore hari ini saya kedatangan tamu spesial, mantan IELTS 2019 Australia Indonesia Youth Exchange Programs. Kami juga kebetulan dalam satu organisasi PCMI Purnacaraka Muda Indonesia Jawa Timur. Oke, kami perkenalkan kepada masnya yang berprestasi ini, Mas Joko Tri Rubianto. Oke dek, you perkenalkan pendidikan, latar belakang. Kalau nggak salah nanti ada tips bagaimana you bisa lolos ke LPDP beasiswa ya. Oke, silakan. Oke, selamat sore rekan-rekan semua podcast pendengar podcast Mas Makruf. Ya, Jatim. Aku Joko. Iya. Saya Joko Rubianto, biasa dipanggil Joko, aslinya Jombang, Jawa Timur. Dulu kuliah di Universitas Brawijaya, jurusan Teknologi Industri Pertanian, di Fakultas Teknologi Pertanian. Ngomong-ngomong soal passion dan minat, aku passion banget dan punya minat yang tinggi dalam bidang pengembangan produk di bidang pangan dan pertanian. Oleh karena itu, pas waktu sarjana mengambil jurusan dalam bidang pangan, kemudian nanti ke depan S2 di bulan September dengan beasiswa LPDP, yaitu dengan jurusan Food Quality and Management. Nah, aku sama Mas Makruf ini satu alumni IELTS Australia Indonesia Youth Exchange Program. Saya di tahun 2019, jadi Mas Makruf ini senior jauh saya, jadi saya belajar banyak dari Mas Makruf. Gitu ya Mas? Ya. Dek, sedikit ya, sebelum kita bicara soal beasiswa LPDP, mungkin you ceritakan sedikit bagaimana itu kamu experience di IELTS 2019. Kalau nggak salah di IELTS 2020 itu kan sudah pandemi, itu anak-anak sudah virtual. Bagaimana pengalaman you ketika di IELTS 2019? Oke, aku cukup beruntung sih Mas, cukup beruntung sekali karena tahun 2019 programnya masih offline, jadi kebetulan, iya benar, jadi pas waktu pas waktu kita program bulan-bulan awal 2020 itu memang sudah ada pandemi di China, tapi masih belum ramai lah di Indonesia pas waktu itu. Oke. Jadi program masih offline, kita program 4 bulan, 2 bulan fase Australia dan 2 bulan fase Indonesia. 2 bulan fase Australia kita ada dibagi di fase desa dan fase kota. Fase desanya di Canberra, ibu kota Australia, dan fase kotanya di Brisbane. Kemudian 2 bulan juga di Indonesia, fase desanya di Kabupaten Malang, di Desa Sanankerto. Kemudian fase kotanya ada di kota Surabaya gitu. Jadi kalau program IELTS tuh 2 bulan di Australia itu mostly kita magang sesuai dengan bidang kita. Pas waktu itu karena saya bidangnya adalah agriculture and food, di Canberra saya ditempatkan magang di divisi agriculture and food di The Commonwealth Scientific Industrial and Research Organization atau CSIRO. Kalau di Indonesia itu seperti LIPI, lembaga penelitian. Jadi cukup beruntung juga bisa berkolaborasi ngerjain project bareng bersama profesor handal dan ilmuwan hebat di Australia.
Kemudian di fase Brisbane, saya diminta untuk, padahal saya ini masih S1 dan pas waktu itu baru lulus, diminta untuk menjadi pengajar di TAFE Queensland, jadi semacam politeknik negeri di bawah pemerintah Australia dalam bidang food analysis seperti itu. Kemudian kalau di Indonesia di fase desa kita semacam ada proyek sosial KKN bersama kolaborasi antara delegasi Indonesia dan Australia. Dan di fase Surabaya saya ditempatkan menjadi seorang guru juga di salah satu sekolah Katolik di kota Surabaya. Seperti itu, Mas. Kira-kira pengalaman apa kira-kira benefit apa yang Adri dapatkan dari program AYAP itu? Kalau ngomong soal benefit, banyak banget, Mas, banyak banget lah dalam hal soft skill maupun hard skill. Secara soft skill aja deh, kayak gimana saya memimpin diri saya sendiri, kemudian berkolaborasi dengan rekan-rekan yang lain. Dulu tuh pas waktu magang bener-bener awal-awal minggu pertama sungkan banget, mau kayak nggak enakan gitu kan, mau kontak profesor ini untuk kita kolaborasi dengan divisi kita gitu. Itu bener-bener kayak padahal itu kita cuma kontakkan via email kan. Iya. Untuk setup suatu meeting kita pakai email. Itu benar-benar saya itu masih fresh script banget lah, mau kayak ngetik sesuatu kayak takut inilah, takut itulah gitu. Akhirnya terus mencoba memberanikan diri. Terus pas waktu setiap ada forum di kantor ya, misalnya kita waktu makan siang, aku coba sosialisasi dengan beliau-beliau gitu kan, para ilmuwan, terus cerita-cerita. Kemudian soal hard skill, yang pasti skill-skill tentang bagaimana kita mengerjakan suatu project management, itu sangat saya dapatkan sih waktu saya magang. Terus bagaimana membudayakan kepada diri kita untuk selalu disiplin gitu kan. Kalau di Indonesia misal kita meeting ada jam 7, ya udahlah paling enggak kita jam 7 kurang 5 menit gitu berangkat gitu kan. Nah kalau di Australia pas waktu itu meeting jam 7, 30 menit sebelum itu aku udah harus mikir nih, aku at least jam 7 kurang 15 sudah harus di sana gitu. Jadi kedisiplinan, terus mengenal diri sendiri, pengalaman yang sangat berharga sih, Mas, tentang magangnya, tentang budayanya di sana, bagaimana cara pakai transportasi. Pas waktu itu saya kan pasti beda ya, saya dari Jombang, kondisi kotanya sangat berbeda dengan kota-kota besar di Australia. Kemudian cara menggunakan transportasi umumnya, gimana caranya biar kita tuh tetap on time tapi dengan jaringan transportasi yang kadang-kadang itu membingungkan gitu. Jadi valuable experience banget, Mas. Dan yang paling penting sih menurutku ya, sampai sekarang saya sama supervisor saya saat waktu saya magang itu masih keep in touch. Jadi kadang-kadang walaupun kita cuma nanya kabar, terus pas waktu kemarin Natal aku ngucapin gitu-gitu. 5-6. Ya harapannya nanti ke depan ya, saya karena ada keinginan juga untuk jadi seorang peneliti, jadi seorang ilmuwan, nanti ke depannya bisa kolaborasi dengan ilmuwan-ilmuwan hebat dari CSIRO gitu, Mas. Hebat. Oke, infonya you itu ya, keterima di scholarship LPDP for master degree deh ya. Alhamdulillah, Mas. Jadi sebelumnya cukup aku cari beasiswa itu mulai 2020. 2020 itu sebenarnya saya juga diterima di beberapa universitas dan diterima di salah satu program beasiswa dari ANU, Australian National University. Ya. Itu namanya International Counselor Scholarship atau Rector Scholarship untuk international students. Pas waktu itu diambil 15 orang dari Asia, jadi setiap benua dipilih. Nah, namun pas waktu itu saya pikir karena masih pandemi, jadi 2020 Australian border juga belum dibuka gitu kan. Aku merasa, aku nggak mau kalau kuliah online gitu kan, virtual. Aku harus nanti coba aja
defer ataupun cari negara yang kira-kira bisa open border sewaktu pandemi itu. Kemudian 2020 karena belum bisa berangkat karena kondisi itu, 2021 saya apply scholarship di LPDP. Jadi itu saya apply di bulan September kalau nggak salah, sampai seleksi 2020 Desember 2020 deh ya. 2021, jadi tahun depannya. Oke, next. Nah, sampai September 2021 pengumuman keluar, kemudian 2022 ini awal sampai sekarang persiapan keberangkatan gitu, Mas. You ngambil di mana deh? Kalau ini saya ambil di Wageningen University and Research di Belanda. Memang universitasnya fokus dalam bidang agriculture and food. Jadi nanti you master in itu ya, agriculture and food ya? Yap, spesialisasinya lebih ke food quality and management. Jadi lebih ke bagaimana menjaga kualitas makanan gitu dari rantai pasok yang sangat panjang. Apalagi kalau Indonesia kita ngomongan pasti dari Sabang sampai Merauke itu gimana distribusinya biar tetap produknya tetap fresh, secara nutritional juga masih bagus gitu kan. Biasanya kalau rantai pasoknya panjang, pakai freezer, pakai ini, pakai itu, biasanya pasti nutrisinya berkurang juga gitu, Mas. Kita memastikan agar nutrisinya juga masih tetap baik sampai di end consumer. You punya tips nggak ketika bisa lolos LPDP? Oke, tips LPDP nih. Oke, yang pasti nggak ada tips akselerasi ya, Mas. Maksudnya nggak ada tips instan, cuma ada Indomie kali Indomie atau mie instan gitu ya. Yang pasti persiapan dari jauh-jauh hari ya. Saya sarankan kepada teman-teman yang mau apply LPDP, siapkan jauh-jauh hari. Misalkan pengen apply di 2023 ataupun sekarang ini lagi buka, Mas, yang tahap kedua. Sampai bulan Juli kalau nggak salah, itu mungkin bisa disiapkan. Yang paling penting IELTS, karena kita dari non-English speaking countries, jadi kita diminta untuk menunjukkan skill bahasa Inggris, bisa IELTS, TOEFL IBT. Berapa nilainya? Skornya berapa IELTS? Kalau IELTS di LPDP itu minimalnya 6 overall. Cuman kan kalau di universitas luar negeri itu mostly overall untuk admission-nya minimal 6,5. Jadi saya sarankan dia minimal 6,5 lah untuk bisa di-accept di admission-nya juga sama di LPDP-nya. Kemudian selain itu esai, ini penting banget. Esai kita diminta untuk buat, pas waktu saya 2021 tuh ada 2 esai. Personal statement sama statement of purpose. Jadi ada 2. Nah, kalau dari aku tanya-tanya dan dimintain tolong review untuk yang tahun 2022 ini, esainya cuma 1, personal statement. Enak banget lah. Jadi sekarang LPDU udah mulai mempermudah seleksi gitu. Kenapa saya bilang seperti ini? Tahun 2021, bagi teman-teman yang sudah punya LOA, Letter of Admission, maupun yang belum, itu kita tetap wajib untuk mengambil tes bakat skolastik. Ini soalnya kayak, saya jujur ya, udah lama nggak pegang ballpoint, pensil, ngitung-ngitung akar kuadrat persamaan. Itu kayak susah banget. Kayak TPA itu ya? Bener, kayak TPA. Tapi soalnya itu semacam GRE, Mas. Oh ya, jadi kalau Amerika. Bener. Jadi kadang-kadang ada mana pernyataan yang benar salah, kemudian kecukupan data gitu-gitu yang sangat menjebak. Kalau TPA kan oke lah, kita mungkin dari SD, dari SMP kebiasaan ngerjain TPA gitu kan. Kalau itu benar-benar kayak GRE pas waktu itu. Nah, di tahun ini 2022 teman-teman yang udah punya LOE unconditional itu langsung bisa ke wawancara. Coba, enak banget tuh. Pokoknya bisa langsung gas ke wawancara tanpa tes bakat skolastik. Padahal ya, tes bakat skolastik ini setiap tahun itu dia yang paling banyak memotong kandidat-kandidat. Banyak yang gagal, Mas, di tahap ini gitu. Misalnya ya, pas waktu tahun saya itu yang mendaftar sekitar 16 ribuan lah, 16 ribuan, sampai tes bakat skolastik itu yang diambil cuma 300. Wow. Jadi benar-benar kayak
motongnya banyak banget di tes bakat skolastik. Nah, tahun ini semakin dipermudah. Jadi kalau bisa selain persiapan IELTS, IBT, dipersiapkan langsung apply ke universitasnya. Ya, semoga bisa dapat bener. Kalau unconditional biar langsung gas ke wawancara. Iya. Jadi sebenarnya ini pengalaman juga ya, LOA ya. LOA itu kalau kita, saya dulu pernah dapat LOA Flinders ya, hubungan internasional. Tapi waktu itu sponsorshipnya University Unitomo ya. Cuman ketika saya apply di Dikti LN, NID-nya nggak ada, akhirnya tidak bisa dilanjut. Padahal kita sudah punya LOA Flinders kan. Jadi kalau nggak salah, jadi kita menuju ke, kalau nggak salah itu ya, agen pendidikan ya, kayak AUG kalau nggak salah di Darmo Kali itu saya menunjukkan dengan IELTS atau TOEFL ya. Tolong carikan universitas di Australia atau negara British ya dengan IELTS atau dengan IBT TOEFL saya segini ya. Oke Pak, ini tujuan apa? Beasiswa, scholarship. Kalau scholarship kalau nggak salah itu free kalau nggak salah ya. Tetapi kalau untuk private pasti dia bayar, AUG atau agen pendidikannya bayar, karena scholarship free. Akhirnya satu minggu kemudian dapat kabar, Pak sudah diterima LOA Flinders University. Ya itu. Jadi sebenarnya lebih mudah, tapi yang tepatnya adalah kita harus IELTS atau IB TOEFL-nya harus dapat dulu, harus selesai. Benar. Itu gede ya. Minimal requirement-nya harus. Oh ya, rencananya nanti di Belanda nih, Belanda kan nanti ya. Itu sudah ada perencanaan seberapa jauh nih? Kemarin di bulan Maret, pertengahan Maret sampai April awal itu LPDP mengadakan TK atau persiapan keberangkatan pre-departure training virtual Mas. Biasanya itu offline di Jakarta. Sekarang virtual, sekarang udah. Kemudian sekarang sedang proses penerbitan LOG, Letter of Guarantee. Jadi semacam surat yang menunjukkan bahwa LPDP akan membayar semuanya pendidikan untuk Anda ke universitas ini. Jadi nanti surat itu yang kita berikan ke universitas untuk pembayaran. Jadi nanti di invoice-nya 0 gitu untuk kita, untuk pribadi. Jadi nanti yang bayar dari LPDP. Alhamdulillah saya dokumen tersebut juga sudah selesai. Kemudian sekarang sedang proses pengurusan visa. Jadi untuk visa semuanya, karena kita tinggal lama ya, kalau di Belanda tuh untuk tinggal yang lama itu visa harus diajukan oleh institusi institusi asal gitu. Misalkan saya di Wageningen, jadi Wageningen yang mengirimkan request untuk pembuatan visa saya nanti di bulan Juni. Di bulan Juni akan saya akan dipanggil ke Kedubes Belanda di Jakarta untuk stempel paspor dan juga penempelan untuk visanya. Berapa orang yang lolos? Kalau tahun ini kalau LPDP itu pasti banyak yang lolos sih Mas. Banyak banget. Soalnya kita punya banyak jalur. Jadi LPDP FYI untuk teman-teman yang pengen tahu tentang LPDP ada banyak jalur. Nah kalau saya itu apply-nya di jalur reguler. Reguler ini ya untuk bisa semua orang bisa daftar lah reguler, nggak ada requirement khusus. Kemudian ada beasiswa afirmasi. Afirmasi ini ada afirmasi kurang mampu, prasejahtera. Nanti pasti ada requirement yang mensyaratkan untuk menunjukkan surat dari desa ataupun RT RW gitu ya. Kemudian ada jalur PNS, TNI Polri. Jadi ini juga jalur khusus untuk teman-teman yang bekerja sebagai PNS ataupun TNI Polri. Kemudian ada jalur Papua. Jadi jalur Papua ini khusus untuk teman-teman yang berasal dari Papua, dan uniknya di jalur ini tidak diwajibkan untuk IELTS ataupun sertifikat bahasa Inggris, bahkan nanti akan dikursuskan oleh LPDP dan tesnya dibayarin tuh. Sebaik apa tuh government kita untuk pengembangan pendidikan ya. Kemudian ada lagi afirmasi santri, banyak banget lah Mas. Ada jalur santri, ada jalur. Batasan umurnya berapa nih? Kalau batasan umur, kalau
Kalau tidak salah Mas, kalau S2 itu 35. Tapi kalau S3 itu saya juga lupa berapa sih. Mungkin lebih tepatnya bisa cari di LPDP ya, di requirement, karena tiap tahun pasti akan berubah requirement-nya. Jadi biar tahu lebih tepat di tahun yang paling terkini bisa cek di websitenya LPDP teman-teman. Tapi you memang lihat dari CV, lihat di sebagian besar memang you prestasi di itu ya, pangan deh ya. Iya. You pernah kalau nggak salah apa prestasi di pangan kalau nggak salah waktu S1 ya? Oke. Kalau S1 pas waktu sebelum lulus itu. Ini Bra kan ya? Iya, dari Brawijaya. Pas waktu itu saya join kompetisi namanya IUFOS Student Competition. IUFOS itu International Union of Food Science and Technology. Jadi perkumpulan ilmuwan-ilmuwan dalam bidang food science and technology, ikut lomba student new product development student competition gitu. Itu program kompetisi pangan dunia yang diadakan oleh IUFOS, dan emang seleksinya sangat ketat. Jadi seleksinya itu hampir 2 tahun Mas. Misal saya pas waktu itu saya daftar itu tahun 2017, diumumkan baru 2018 gitu. Jadi pas waktu itu sebenarnya juga nggak pernah kepikiran juga gitu. Dari ribuan pendaftar dari 74 negara, pas waktu itu 2018 awal kita di-notify melalui email bahwa kita masuk top 9 untuk kompetisi ini. Oke, top 9 akan lanjut presentasi di India waktu itu karena tiap tahun host country-nya berbeda. Kebetulan 2018 itu kita di Mumbai, India, jadi kita presentasi di bulan Oktober. Jadi ya alhamdulillah setelah presentasi, seleksi, ternyata dari tim Indonesia, pas waktu itu tim saya menjadi juara 1 untuk 3 kategori dari 5 kategori lomba. Jadi ada 5 kategori lomba, 3 kategorinya juara 1 dari Indonesia, dan alhamdulillah dari tim saya, seperti itu Mas. Alhamdulillah. Keren. Oke. Dek, mungkin the last one. Ada mungkin saran atau mungkin pesan untuk kaum milenial yang mungkin ingin mengikuti jejak you, bagaimana? Oke, teman-teman, aku yakin bahwa setiap orang itu punya potensi dan setiap orang itu hebat gitu ya, yang perlu di underline. Namun kadang-kadang kita itu kurang mengenal diri kita. Jadi yang paling pertama untuk excel yourself adalah kenali diri teman-teman, diri kita masing-masing terlebih dahulu. Setelah itu kita coba menentukan tangga-tangga kehidupan kita itu maunya apa. Setelah itu kita tentukan tangga pertama, misalkan misal harus S2 kah? Harus S2 atau enggak? Kalau mau S2 oke, guys, kita mulai prepare untuk S2. Kalau enggak ya udah, secara karir harus gimana gitu. Jadi kalau dari aku, kaum milenial ini kaum yang sangat rentan dalam hal, karena saya juga milenial, kadang-kadang itu merasa capek misalnya dalam hal mentality ya. Secara mental kita sering direndahkan, sering digini-gituin. Jadi yang paling penting percaya pada diri kalian, believe in yourself, be bold. Kalau teman-teman dan kita semua yang ada di sini, kaum milenial adalah orang hebat untuk pemimpin Indonesia di masa depan. Oke. Terima kasih Dek, semoga bermanfaat untuk kaum milenial dan you sukses selalu dan tetap jaga kesehatan ya. Oke. Thank you, semoga sukses selalu. Oke, begitulah guys bincang-bincang santai dengan Mas Joko Tri Rubianto. Semoga bermanfaat untuk Anda semua dan selamat berbuka puasa. Thank you.